Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ali Murtado dan Afif Nandayu Pradana. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan tema bumi dan kehidupan. Namun sebelumnya teman-teman harus mengetahui bahwa bumi dan kehidupan merupakan satu kesatuan yang sangat dipelihara oleh manusia. Karena manusia itu sendiri bertempat di keduanya, maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajarinya dan mendalaminya. Pembahasan kita yang pertama adalah bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 1406 juta kilometer atau 1 AU. Bumi kita tidak bulat sempurna, melainkan papat pada kutub-kutubnya dan menggelembung pada ekuatornya. Jari-jari kutub bumi adalah 6.356,8 km, sedangkan pada ekuator jari-jarinya 6.372 km. Pepatnya bola bumi ini disebabkan pada saat baru terbentuk bumi belum terlalu padat dan rotasinya membuat menggelembung pada bagian yang tegak lurus sumbu rotasi, yaitu bagian ekuator. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. 2. Kehidupan. Kehidupan adalah ciri yang membedakan objek fisik yang memiliki proses biologis, yaitu organisme hidup, dengan objek fisik yang tidak memilikinya, baik karena fungsi-fungsi tersebut telah berhenti, karena telah mati, atau karena mereka tidak pernah memiliki fungsi tersebut dan diklarifikasikan sebagai benda mati. Ilmu yang berkaitan dengan studi tentang kehidupan adalah biologi. Kehidupan hadir dalam berbagai bentuk organisme di bumi, seperti tumbuhan, hewan, fungsi, protista, arkea, dan bakteri. Organisme hidup mengalami metabolisme, mempertahankan homotasi. Organisme memiliki kemampuan untuk tumbuh, menanggapi rangsangan, berproduksi, dan melalui seleksi alam beradaptasi dengan lingkungan mereka dalam generasi berturut-turut. Organisme hidup yang lebih kompleks dapat berkomunikasi melalui berbagai cara. Sifat-sifat umum dalam organisme ini yaitu sel berbasis karbon dan air dengan organisme kompleks dan informasi genetik yang bisa diwariskan. 3. Atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Atmosfer. Bumi dikelilingi oleh selimut gas yang disebut udara atau atmosfer. Atmosfer penting bagi kehidupan di bumi karena tanpa atmosfer maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup. Atmosfer juga bertindak sebagai pelindung kehidupan di bumi dan radiasi matahari yang kuat pada siang hari dan mencegah hilangnya panas di ruang angkasa pada malam hari. Atmosfer terbagi antara beberapa lapisan yaitu troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling bawah yang ditandai oleh penurunan temperatur dan fenomena cuaca. Lapisan ini yang paling dekat dengan permukaan bumi. Di daerah tropik tinggi troposfer ini yang paling dekat dengan permukaan bumi. Di daerah tropik tinggi termosfer bisa mencapai 18 km, sedangkan di daerah kutub hingga kutub tinggi troposfer hingga 6 km.
Gejala cuaca sehari-hari seperti awan, embun, hujan, salju, angin terjadi pada lapisan ini. B. Stratosfer. Stratosfer ini ditandai oleh kenaikan temperatur terhadap ketinggian kerendahannya. Ozonosfer, lapisan ozon yang menyerap radiasi matahari berenergi tinggi. Ultraviolet, lapisan ini banyak mengandung gas ozon yang mudah menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Itulah sebabnya lapisan ini makin tinggi. Lapisan ini berada pada ketinggian 18 km sampai 60 km. C. Mesosfer. Mesosfer adalah lapisan tengah atmosfer yang ditandai oleh penurunan temperatur terhadap ketinggian. Lapisan ini ditandai oleh penurunan suhu rata-rata 0,4 derajat Celcius sampai naik 100 meter. Suhu udara makin ke atas makin rendah. Suhu perbandingan teratas dari lapisan ini mencapai 140 derajat Celcius. Lapisan ini terletak di antara ketinggian 60 km sampai 85 km. D. Termosfer. Termosfer adalah lapisan panas yang ditandai oleh kenaikan temperatur sampai ribuan derajat Celcius. Lapisan ini terletak antara ketinggian 85 km sampai 200 dan 300 km. Suhu pada lapisan ini makin ke atas makin tinggi hingga pada lapisan teratas mencapai 2000 derajat Celcius. Hidrosfer. Yang termasuk hidrosfer adalah semua bentuk air yang ada di dalam permukaan bumi. Yang terbesar adalah samudera dan lautan. Dikatakan bahwa perbandingan antara samudera dan lautan berkisar antara 72% dan 28%. Artinya 72% muka bumi ini berupa air, sedangkan 28% berupa daratan. Air adalah bahan yang ditemui pada dalam ketiga fase atau wujud, yaitu padat berupa es, cair dan gas berupa uap air. Dalam bentuk padat, air berada dalam atmosfer sebagai salju dan sebagai kristal es atau batu es. Di dalam awan, es tampak pada bumi dalam bentuk ladang hijau salju. Air beku dalam tanah atau sebagai glaser di pegunungan yang tinggi. Es juga tampak sebagai gunung di samudera dan sebagai air beku di danau. Dalam bentuk glaser, ia dapat merubah bentuk daratan. Hidrosfer mempunyai pengaruh yang besar terhadap atmosfer karena air yang menguap akan membentuk awan yang selanjutnya menimbulkan hujan kembali ke laut lagi. Siklus air semacam itu berlangsung berabad-abad. Siklus itu menyebabkan air laut menjadi asin karena garam mineral yang mudah larut pada kerak bumi terbawa ke laut secara terus-menerus. Air dari laut, sungai, danau menguap ditambah penguapan dari vegetasi akan membentuk awan. Awan yang dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi akan mengalami pendinginan atau kondensasi sehingga terurai menjadi titik-titik air yang karena gaya beratnya akan turun ke muka bumi sebagai hujan. Setelah sampai di permukaan bumi, sebagian mengalir di atas permukaan dan sebagian lagi masuk ke dalam bumi, sehingga terjadi aliran atas permukaan bumi dan aliran bawah permukaan bumi, mengisi kembali danau, sungai, dan laut serta diserap mulai oleh tumbuhan. Dengan demikian terjadi siklus hidrologi. Pada saat hujan, air hujan akan membawa oksigen dan karbon dioksida yang ada di udara ke dalam sungai, danau, dan laut sehingga memungkinkan bisa ada kehidupan dalam air. Yang selanjutnya adalah litosfer. Litosfer berasal dari dua kata, yaitu litos yang berarti batuan dan sfera yang artinya bulatan. Litosfer adalah bagian bumi yang vital bagi kehidupan manusia berupa benua, daratan, pulau-pulau, tempat tinggal, dan tempat melangsungkan kehidupan manusia. Lapisan ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan sial, yaitu kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium senyawa dalam bentuk CO2 dan Al2O3. Dalam lapisan ini terdapat batuan antara lain batuan sedimen, granit, andesit, dan batuan metamorf. Lapisan sial disebut juga lapisan kerak bersifat padat dan kaku yang memiliki ketebalan
kurang lebih 35 km dengan berat jenis rata-rata 2,65. Kerak ini dibagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudera. Yang kedua adalah lapisan sima, yaitu kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa CO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Lapisan sima merupakan bahan yang bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Batuan kulit bumi dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Peran ekologi dalam ilmu lingkungan. Ekologi diperlukan sebagai landasan dalam mempelajari lingkungan. Ekologi memberikan bekal pengetahuan dan contoh kasus yang bisa digunakan untuk hidup selaras dengan alam. Menurut Ernest Haeckel, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau rumah tangga makhluk sosial. Dengan kata lain, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan biologis dan fisik dalam menjalankan kehidupannya, dan bagaimana interaksi tersebut memengaruhi distribusi dan kelimpahan suatu jenis makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bertahan hidup karena kebutuhan hidupnya terpenuhi, makanan cukup, oksigen untuk bernapas cukup, suhu lingkungan yang cocok. Itu semua dipelajari, dan kemudian dipelajari pula bagaimana jumlah serta distribusi jenis makhluk hidup bisa mempengaruhi kondisi biologis dan fisik suatu lingkungan. Ekologi ekosistem merupakan suatu studi untuk mempelajari tentang komponen biotik dan abiotik dari suatu ekosistem dan bagaimana interaksi yang terjadi di antara komponen-komponen tersebut. Hal tersebut penting untuk membantu kita memahami bagaimana memelihara kelestarian lingkungan yang berkualitas baik, sehingga produktivitasnya dapat terpelihara.